Skor imbang awali langkah timnas Indonesia U17 di Grup A. Indonesia dan Ekuador harus mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia U17 2023 dengan berbagi angka. Timnas Indonesia U17 mengawali Piala Dunia U17 2023 dengan hasil cukup baik setelah bermain imbang 1-1 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023, malam WIB. Anak asuh Bima Sakti mengawali pertandingan dengan gugup, sehingga Ekuador bisa melakukan tekanan. Namun timnas U17 membuka keunggulan terlebih dulu pada menit ke-22. Rizky Afrizal yang menusuk ke pertahanan Ekuador melepaskan umpan, tapi ditepis kiper Christian Lor. Bola jatuh ke kaki Arhan yang langsung melepaskan tendangan ke arah gawang. Namun Ekuador mampu menyamakan kedudukan selang 6 menit kemudian ketika umpan Santiago Sanchez disambut tandukan Alan Obando. Skor imbang ini bertahan hingga babak pertama usai. Pertarungan antara Indonesia dan Ekuador berlangsung lebih menarik di babak kedua. Hanya saja, penyelesaian akhir yang buruk membuat kedua tim membuang sejumlah peluang. Skor pun tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit. Raihan satu angka menempatkan timnas U17 di peringkat 3 klasemen sementara Grup A di bawah Maroko dan Ekuador. Maroko memuncaki klasemen sementara setelah mengalahkan Panama 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga yang digelar sore hari. Pelatih Ekuador puji solidnya lini belakang Indonesia. Pelatih Ekuador U17 memuji solidnya lini pertahanan Indonesia U17. Tim Merah Putih bisa memaksakan hasil imbang meski terus digempur oleh L3. Indonesia U17 vs Ekuador U17 berakhir imbang 1-1 pada laga Grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat tanggal 10 November tahun 2023, malam WIB. Ekuador tampil sangat dominan dalam melancarkan serangan di laga ini. Dikutip dari situs FIFA, Ekuador melepas total 23 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Sementara, Indonesia hanya melepas 7 percobaan dengan 2 on target. Meski demikian, Indonesia bisa mencuri gol di menit ke-22 melalui Arhan Kaka. L3 merespon dengan menyetarakan angka dari gol Alan Obando 6 menit berselang pada menit ke-28. Namun setelahnya, Ekuador gagal mencetak gol tambahan walau terus menggempur lini pertahanan Garuda. Solidnya lini pertahanan Indonesia dan ketangguhan Ikram Al-Ghifari di bawah Mistar bisa meredam gelombang serangan Ekuador. Pelatih Ekuador, Diego Martinez, memuji ketangguhan lini pertahanan Indonesia di laga ini. Ia mengakui bahwa anak asuhannya kesulitan menciptakan peluang di kotak penalti padahal menguasai jalannya pertandingan. Indonesia juga membuat pertandingan yang bagus. Mereka sangat efektif saat bertahan di kotak penalti, sehingga tadi banyak situasi yang membuat kami tidak bisa mencetak gol. Saya sangat suka nomor 12 Welber Jardim, fullback, dia bisa bermain di sisi kiri dan melebar, serta nomor 10 Ji Dabin. Kalian punya tim yang bagus sehingga bisa mencetak gol malam ini. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up. Media Malaysia sebut timnas Indonesia U17 tunjukkan aksi kelas dunia saat tahan Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang Ekuador U17 dengan skor 1-1 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 10 November tahun 2023 malam WIB. Timnas Indonesia U17 sempat unggul lebih dulu lewat gol Arhan Kaka pada menit 22. Striker Persis Solo tersebut dengan mudah mencocor bola ke gawang Ekuador U17 yang kosong, setelah menerima umpan manis dari Rizky Afrizal. Namun, Ekuador U17 mampu menyamakan kedudukan yang membuat keunggulan timnas Indonesia U17 tidak bertahan lama. Ekuador U17 berhasil mencetak gol balasan via sundulan Alan Obando pada menit 28 sehingga membuat skor menjadi 1-1.
Usai kedudukan sama kuat, Timnas Indonesia U17 mendapat serangan bertubi-tubi dari Ekuador U17 hingga laga berakhir. Beruntung, aksi gemilang Ikram Al-Ghifari di bawah Mister Gawang membuat Timnas Indonesia U17 terhindar dari kekalahan. Rupanya, keberhasilan Timnas Indonesia U17 tahan Ekuador U17 turut jadi sorotan publik Malaysia, tepatnya media negeri jiran, yakni Makan Bola. Mereka menyebut Timnas Indonesia U17 menunjukkan aksi kelas dunia saat tahan tim asal Amerika Selatan itu. Piala Dunia U17, Indonesia tampil dengan aksi berkelas dunia tahan Ekuador, tulis judul artikel yang dibuat Makan Bola, dikutip Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. There will be a time. Sejarah. VAR pertama kali digunakan di Indonesia pada laga Mali vs Uzbekistan di Piala Dunia U17 2023. Sejarah terjadi dalam laga antara Timnas Mali U17 melawan Timnas Uzbekistan U17 pada partai pertama Grup B Piala Dunia U17 2023. Dalam laga itu, untuk kali pertama teknologi video asisten referee (VAR) diterapkan di Indonesia. Momen penggunaan VAR itu terjadi pada menit ke-68. Saat itu, terlihat Ibrahim Kanate dijatuhkan pemain Uzbekistan, Behruz Jumatov, di area terlarang. Namun, wasit asal Uruguay, Gustavo Tajera, tak menganggap hal itu sebagai pelanggaran. Namun belakangan, Tajera kemudian mendapatkan pemberitahuan dari tim VAR yang berada di salah satu sudut stadion Manahan. Gustavo Tajera kemudian ingin melihat sendiri tayangan ulang kejadian pelanggaran itu. Namun, sang wasit sempat mengalami kendala. Tajera sempat tertahan hampir 2 menit untuk menanti tayangan muncul di layar monitor VAR. Setelah melihat dengan seksama, wasit kemudian memberikan hadiah penalti kepada Mali. Penalti itu dieksekusi dengan baik Mamadou Doumbia pada menit ke-72. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up.